Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Melkior WW. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang filsafat modern. Dalam filsafat modern ini akan membahas tentang asal-usul filsafat modern, landasan filsafat matematika dan tokoh-tokoh kunci dalam filsafat matematika, kritik kontemporer dan cara nyata menerapkan untuk mentransformasi pembelajaran matematika. Yang pertama kita lihat tentang awal mula filsafat modern. Filsafat modern itu muncul pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Munculnya filsafat modern ini karena adanya pergeseran otoritas tradisional ke metode rasional dan ilmiah. Revolusi ilmiah yang membuka ruang bagi pemikiran kritis. Prinsip utama dalam filsafat modern yang pertama adalah kepercayaan pada akal dan bukti. Yang kedua menggunakan metode deduktif dan skeptisisme metodis. Dan yang ketiga kejelasan dan sistematis pengetahuan. Filsafat matematika, inti pemikiran matematika dalam kaitan hubungan antara filsafat matematika dengan filsafat modern. Intinya di sini adalah menghubungkan metafisika apa yang ada dan epistemologi bagaimana kita tahu dengan praktek matematik. Pertanyaan sentral, apakah bilangan itu ditemukan atau diciptakan? Nah, kalau dikaji dari sisi logika, bahwa dari pertanyaan tersebut bahwa bilangan itu merupakan basis deduksi formal yang memberikan struktur pada pembuktian matematik. Jika kita melihat dari dikaji dari teori himpunan, ya, bahwa matematika itu merupakan bahasa dasar untuk membangun objek matematika dan mengatur struktur teori. Dan yang berikut tentang strukturalisme. Matematika dipandang sebagai studi tentang struktur dan relasi antar objek. Tokoh penting dan teori penting dalam filsafat modern ini. Yang pertama, Gottlob Frege. Dengan teorinya tentang logika prediksi dan dasar arti dari suatu bilangan itu sendiri. Yang kedua, tokoh yang berikut adalah Russell dan Whitehead. Dengan teorinya Principia Mathematica, yaitu membahas tentang upaya mereduksi matematika ke dalam logika. Dan yang ketiga, yaitu perkembangan matematika sebagai bahasa universal dan klarifikasi berpikir. Perkembangan kontemporer dan kritik, ya, bahwa teori modern ini juga mendapat kritikan dari filsafat kontemporer. Ya, arus kontemporer menantang klaim objektivitas absolut matematik. Dalam konteks filsafat kontemporer, ya, dalam kritikannya bahwa ya fenomenologi objektivitas absolut matematik itu adalah salah satunya adalah fenomenologi, yaitu menekankan pengalaman subjektif memahami konsep abstrak. Yang kedua, teori kritis dan poststrukturalisme menekankan matematika sebagai praktik sosial dan bahasa dengan konteks sejarah. Yang ketiga, postmodernisme, skeptis terhadap narasi tunggal tentang kebenaran matematika. Implementasi dalam pendidikan matematika. Yang pertama, fokus pada pemahaman konsep. Pada tahap ini, bahwa seorang pendidik mendorong siswa memahami bagaimana, bukan hanya mendorong siswa untuk memahami mengapa, bukan hanya bagaimana. Yang kedua, refleksi dan argumentasi. Seorang pendidik melatih keterampilan kepada peserta didik untuk melakukan pembuktian lisan, debat matematis, dan penulisan kembali argumennya secara logis. Yang berikut, konstruktivisme. Seorang pendidik dalam pembelajarannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun makna, membangun apa yang dipelajari melalui suatu masalah kontekstual dengan menggunakan metode eksplorasi ataupun metode-metode lain yang berpusat pada siswa. Studi kasus terkait dengan fenomenologi dalam pembelajaran matematika. Nah, kita lihat yang pertama, intuisi visual. Seorang pendidik memanipulasi dan memfasilitasi
sehingga membantu peserta didik untuk mengaitkan ide abstraknya ke dalam pengalaman yang konkret. Yang kedua, refleksi subjektif. Dalam aspek ini, bahwa seorang pendidik memberikan kesempatan kepada siswa maupun juga pendidik itu sendiri untuk melakukan refleksi, untuk menuliskan kembali jurnal pengalaman mereka selama mereka mengikuti pembelajaran, melihat kelemahan, melihat kekurangan, mengapa proses ini terjadi, mengapa hasil ini terjadi. Mereka menuliskan dalam sebuah catatan sehingga mereka bisa merekam kembali apa yang mereka pelajari dan melihat kembali kelemahan dan kekurangannya. Sehingga dari kelemahan yang mereka alami, mereka perlu melakukan suatu perbaikan untuk selanjutnya. Tantangan dan peluang. Yang pertama, tentang resistensi institusional. Banyak sekolah terikat pada standar dan penilaian menekankan prosedur cepat. Nah, peluangnya bahwa untuk menghadapi tantangan itu, maka yang pertama, bahwa sekolah perlu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dengan cara mensimulasi, memvisualisasikan dinamis, dan alat kolaboratif membuka ruang eksperimen pedagogis baru. Yang berikut adalah melakukan pelatihan guru. Ya, membutuhkan program pengembangan profesional yang menggabungkan filsafat pendidikan dan praktek pedagogis. Dari grafik yang ada kita melihat ya masa depan filsafat dan pendidikan matematika. Gabungan pemikiran postmodern dengan digitalisasi menciptakan pendidikan matematika yang kritis, kreatif, dan kontekstual, memprioritaskan humanisme dan relevansi sosial. Kesimpulan, filsafat modern memperkaya pendidikan matematika dari landasan logika hingga perhatian pada pengalaman siswa. Implementasi yang sistematis, pelatihan guru, mengembangkan kurikulum yang reflektif, dan penggunaan teknologi yang suportif dapat mengubah pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna, lebih mendalam, dan menyenangkan.